wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Quran surat At-Takabun ayat 16. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah gak kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan di dalam anggota tubuh kita? Contoh, mata kita tuh masih normal, Pak. Pernah gak kita melihat orang yang buta, bagaimana setiap hari dia dalam keadaan gelap gulita? Telinga kita masih normal, Pak. Pernah gak kita melihat orang tuli ketika dia sepinya tiap hari tidak pernah mendengar suara? Mulut kita masih berbicara. Pernah gak kita melihat orang yang bisu, bagaimana hatinya menggerutu agar dia mampu berbicara seperti kita? Itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi sedikit sekali manusia untuk mensyukurinya. Malam ini, malam keempat kita melaksanakan tarawih. Saum kita baru melaksanakan 3 hari. Kalender Hijriah itu kan tahun-tahun Islamnya atau bulan-bulan Islamnya hanya 1 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya tidak Allah sebutkan, tapi hanya 1 bulan yang Allah sebutkan, bulan Ramadan. Makanya ketika bapak dan ibu masuk bulan Ramadan, mata bapak gak pernah dipakai, telinga ibu gak pernah dipakai, mulut kita gak pernah dipakai. Kata Allah, "Wala taqum alai salaka bihi inna sam'a wal basara wa fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Itu semuanya bakal dipertanggungjawabkan, Pak. Jangan merasa kita sekarang masih hidup. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan Allah masih memberikan kesempatan hidup sekarang karena kita masih banyak dosanya. Bapak tahu sendiri ketika bayi dalam rahim seorang ibu keluar ke alam dunia dalam keadaan menangis. Kalau ilmu kedokteran itu bayi lahir ke alam dunia dalam keadaan menangis, bayi sehat. Tapi dari aspek agama, ketika bayi lahir ke alam dunia ini menangis, dia sudah tahu pertanggungjawabannya kalau hidup di dunia itu ya berat, ya capek. Kemudian keluarganya pada senyum, pada ketawa, cantik ya anak cucu kita, ganteng ya anak cucu kita. Tetapi ketika sudah meninggal, itu keluarga kita gantian menangis. Dan pertanggungjawabannya itu si jenazah itu. Dan ketika sudah dalam liang lahat, baru di situ dipertanyakan oleh malaikat. Makanya rugi kalau misalkan hari ini masuk Ramadan ketiga, ternyata mata kita nggak pernah dipakai, mulut kita nggak pernah dipakai, telinga kita nggak pernah dipakai. Kalau kata Gus Bahar begini, Pak, Bu, kalian itu jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Doa yang paling cepat diijabah itu ketika kalian beres sholat baca Quran, itu doa yang paling cepat diijabah. Makanya kalau misalkan kita lihat orang buta, tadi saya bilang bagaimana orang buta itu tiap hari dalam keadaan gelap. Tapi hebatnya kalau Allah mengasih kelebihan kepada orang buta, hatam Pak Quran, hafiz dia Quran. Kita yang normal-normal saja suratnya masih diulang-ulang. Jadi renungan. Kita umur usia sudah berapa Pak? Puluhan tahun. Baca Quran masih itu-itu aja, ayat-ayat Quran masih itu-itu aja, bacaan sholat masih itu-itu aja. Tapi kalau misalkan Allah mentakdirkan kepada orang yang buta tapi alim, Masya Allah, dia mampu jadi hafid. Makanya ketika ada seorang hafid
yang masih kecil ditanya oleh seorang artis, engkau ketika minta sama Allah mau apa? Apakah mau bisa melihat? Kata dia, aku mau dalam keadaan buta, melihat nantinya di akhirat saja di surganya. Kenapa? Karena kalau aku dikasih melihat, mungkin aku tidak akan pernah mampu untuk menghafal Quran dan mataku pasti melihat banyak maksiat. Jadi renungan bagi kita semua, Pak. Semoga pada kesempatan Ramadan sekarang ini Allah mengampuni segala dosa yang 11 bulan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan hari ini kenapa diartikan Ramadan? Kalau orang Arab mengatakan Ramadan itu kan Ramadan Syams, panas matahari. Dikatakan ada alif dan nun, jadi Ramadan. Jadi pembakaran kepada dosa-dosa manusia, yang dimana ketika masuk Ramadan itu semuanya dibakar dosa-dosa. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya dibakar oleh Allah dan ibadah sahur kita diterima oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.